Halo semua, perkenalkan nama aku Naufal Rifki dari Teknik Mesin 2020. Kali ini aku akan menemani kalian di tutorial kedua Kalkulus 1A. Dan pada kali ini kita akan membahas materi baru yaitu diferensial atau turunan. Jadi sebenarnya diferensial atau turunan ini adalah salah satu penerapan dari bab yang kemarin kalian telah pelajari yaitu limit. Kenapa berhubungan dengan limit? Jadi sebenarnya tujuan dari turunan ini uh, untuk saat ini adalah untuk mencari tangent line atau garis yang menyinggung pada suatu titik di sebuah kurva. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, misalkan ada, saya gambar ulang karena sepertinya agak buram gambarnya. Misalkan ada grafik, kita sebut saja ini, maaf, misal begini, y sama dengan x kuadrat. Dari fungsi ini misalkan kita mempunyai dua titik A dan B. eh, dengan menggunakan dua titik ini kita bisa menghubungkannya, maaf, seperti ini, dan kita akan mendapatkan sebuah kemiringan tertentu yang tentunya tidak bisa kita sebut sebagai eh, gradien pada satu titik. Maka dari itu kita akan melakukan pendekatan. Misalkan titik A ini berada pada x, f x1 misal, dan ini f x1, f x1. Kemudian titik B ini adalah x2, f x2. Nah, nah, bagaimana cara pendekatan yang tadi sebelumnya saya sudah sebutkan? Eh, Tentunya untuk menggambarkan dua titik ini sebagai satu titik, kita perlu em, mendekatkan salah satu titik ini ke dekatnya. Bisa B ke A atau A ke B. Pertama-tama kita definisikan dulu nih jarak-jaraknya itu apa. Kalau untuk jarak vertikalnya kita bisa definisikan begini. Atas kurang bawah ya. F x2 kurang F x1 dibagi jarak horizontalnya, yaitu x2 kurang x1. Nah, dari sini kita bisa definisikan lagi begini. Ini kan x1. Uh, Terus ini x2. Kita akan misalkan ini jaraknya adalah h. Jadi x1 tambah h itu sama dengan x2. Ini sampai sini mengerti lah. Nah, kita B. Dari sini kita bisa tahu x1 kurang x2 itu maaf. x2 kurang x1 sama dengan h. Nah, h ini kan jarak antar fungsinya nih, jarak vertikalnya. Nah, untuk mendefinisikan eh, tangent line yang tadi kita buat nih, ini menjadi tangent line dari satu titik. Tentunya kita dekatkan kan kedua ini. Seperti yang saya sudah bilang tadi, saya mengulang-ulang terus ya. Maafkan. Kita bisa mendekatkannya dengan cara mendekatkan H ke 0. Ini didekatkan nih jarak X1 dan X2. Nah, dari situ kita bisa definisikan M tangent garis yang tegak lurus pada satu titik, satu titik ya, karena sudah kita dekatkan sedemikian rupa mendekati 0.
Jadi untuk sekarang kita bisa definisikan itu sebagai satu titik dengan cara limit. Kenapa dilimitkan? Karena kita lihat behaviornya di dekat nol, tidak pada sama dengan nol. Kalau pada sama dengan nol, kita menjadi uh, melakukan pembagian terhadap nol itu kita belum tahu. H mendekati nol dari f x2 atau berdasarkan maaf, sifat ini kita ganti saja x2 menjadi x1 plus h min f x1 per h. Nah, ini sudah jadi definisinya seperti yang di kotak ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman mengerti. Kemudian selanjutnya kita akan coba ke contoh soal. Nah, misalkan fungsi yang ingin kita cari turunannya adalah x kuadrat. Kemudian berdasarkan definisi tadi, kita bisa definisikan begini. Maaf. Eh, turunan x kuadrat pada saat poinnya itu 2,4. Berarti maaf sebentar. X1-nya 2 atau X-nya saja. Fx sama dengan 2. Nah, berdasarkan tadi kita definisikan lagi. M-tan itu adalah limit H mendekati 0 dari F Fx plus H tadi kan kita definisikannya, dan X-nya di sini adalah 2 plus H min F2 per H. Ini yang tadi loh teman-teman. Maaf. Yang ini tadi. Oke, dari situ kita eh, masukkan angkanya. Maksudnya angka yang ingin didefinisikan ke fungsinya, kita masukin ke fungsinya, yaitu 2 plus H kuadrat kurang 2 kuadrat per H. Limitnya jangan lupa ditulis terus. Ini kalau misalnya kalian ujiannya esai, akan diperhatikan banget nih tanda lim ini. Dari situ jabarkan aja 4 plus 2h plus h kuadrat min 4 per h. Lim h mendekati 0. 4 habis. Nah, nantinya ini kita akan keluarkan h-nya. Ini 4 habis ya. H kali 2 plus H per H. Limit H mendekati 0. Nah, kita coret H-nya. Kemudian sisa 2 karena H-nya dimasukin juga. Jadi 0. Nah, pertanyaannya, mungkin ada beberapa yang bingung karena dulu pas awal dosen menerangkan aku juga agak bingung kenapa hanya kita definisikan sebagai 0 tapi kita coret gitu. Berarti kan ini nyoret 0. Tapi sebenarnya nggak gitu teman-teman. Hanya itu hanya mendekati 0. Nggak, H tidak sama dengan 0. Hanya mendekati. Oke. Ya selanjutnya ini contoh soal yang kedua. Kurang lebih sama metodenya, caranya. Tinggal kalian definisikan dulu. Fungsinya itu super X. Nanti F X plus H. Di sini X-nya pada saat
2 dan fx-nya pada saat setengah. Nanti tinggal kalian masukin. Ya, kalian udah pinter nih kayaknya setelah panjang lebar tadi. Oke. Eh, maaf, lanjutannya. Oh, ini ya. Bentuk lain dari bentuk yang sebelumnya kita definisikan. Tadi kan kita eh, mungkin ini agak loncat ya, catatannya. Tadi kan kita baru mendefinisikan M-tan atau garis yang tegak lurus pada suatu titik. Nah, aku belum bilang itu tuh kaitannya dengan turunan apa. Jadi sebenarnya turunan itu untuk sementara ini itu definisinya teman-teman adalah garis yang tegak lurus pada suatu titik di sebuah fungsi atau biasanya dituliskan sebagai f prime. Kalau misalnya variabel bebasnya x, f prime x. Nah, tadi kan kita definisikan sebagai bentuknya seperti ini ya teman-teman. Tapi sebenarnya kita bisa juga definisikan sebagai bentuk lain, yaitu yang seperti ini. Ini akan berguna untuk beberapa occasion. Jadi baiknya dihafal aja ya teman-teman buat ujiannya nanti. Bentuk lainnya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah penerapan dari bentuk kedua turunan. Kita coba aja deh bareng-bareng. Uh, Pertama dia menyuruh. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh soal dari bentuk kedua turunan. Uh, kita coba bareng-bareng kali ya. Kita disuruh mencari G prime, maaf, G prime pada titik C untuk rumus G X sama dengan 2 per X plus 3. Nah, agar lebih asik kita ini geser dulu biar saya kesannya tidak nyontek. Nah, tadi itu definisinya adalah untuk G aksen pada titik A misalkan adalah limit X mendekati A G aksen X GX maksudnya. GX min GA per X min A. Nah, kemudian untuk G aksen C berarti ini limit. Ini tuh tadi tujuannya buat mengingat kembali yang rumus sebelumnya. Tapi saya menuliskannya GG juga. Jadi seakan saya udah mulai soal. Tapi saya mulainya dari sini sih. Dan X min mendekati A dari GX min G C ini maksudnya ya. GC per X min C. Nah, GX itu adalah 2 per X plus 3. Nah, sebenarnya ini kalian tinggal masuk-masukin aja sih sesuai rumusnya. Untuk saat ini konsepnya masih ya itu tentang bagaimana pemakaian template-nya yang tepat gitu. Terus 2 per C plus 3 per X min C. Jangan lupa tulisan limitnya. Samakan penyebut X plus 3 C plus 3 2C plus 6 min 2X min 6.
kali 1 X min C. Ini saya pindahkan ke sini. Limit X mendekati C. Nah, dari sini kelihatan sesuatu. Bau-bau ada yang bisa dicoret. C min X per. Ini bisa kita coret ya. Nanti jadi dikali min 1. Nah, dari sini kita bisa langsung substitusi nih. Karena X mendekati C, nanti X kita ubah jadi C, jadi sama dengan 2 per C plus 3 kuadrat. Jangan lupa minusnya. Begitu teman-teman untuk penggunaannya. Nah, kemudian ada sedikit teori, yaitu kontinuitas pada turunan. Jadi, intinya untuk definisi yang ini adalah apabila suatu fungsi mempunyai turunan pada titik tertentu, maka fungsi tersebut kontinu pada titik tersebut. Nah, pembuktiannya saya secara singkat saja dengan metode selanjutnya adalah ada sedikit teori tentang kontinuitas. Jadi bunyi teorinya itu adalah apabila suatu fungsi mempunyai turunan pada titik tertentu, maka fungsi tersebut kontinu pada titik C. Nah, pembuktiannya gimana? Untuk secara detailnya mungkin saya tidak akan bahas, tapi singkatnya saya akan coba buktikan kebenarannya dengan menggunakan proof by contradiction. Nah, misalkan ini negasinya kita ubah jadi begini. Jika tidak, ini kan jika A maka B. Berarti jika tidak B maka tidak A. Harus benar berarti ini kalau atasnya benar. Misal jika if F not continuous at C, then F accent C is not exist. Nah, pernyataan ini bisa kita buktikan dengan contoh fungsi berikut ini. Jadi, pada fungsi berikut ini, kita lihat pada titik 0,0. Kita tahu pada titik 0,0 ini tidak continuous seperti pernyataan pertama ini, not continuous at 0,0 kalau pada fungsi ini. Kemudian F aksen pada titik C tentunya seharusnya menurut teori ini tidak ada, dan itu benar adanya. Tidak ada di sini turunannya. Turunannya bukan 0 ya, bukan begini. Karena bisa aja begini, bisa aja begini. Kalau yang 0 itu kalau dia merupakan titik puncak.
Kalau ini tidak nol. Uh, Secara definisi limit juga ini tidak mempunyai turunan di sini karena apabila kita dekatkan dari sebelah kanan, turunannya itu positif kalau mendekati nol banget nih. Tapi kalau kita mendekatkan lewat kiri, maaf tadi maksudnya kalau lewat kanan tuh negatif turunannya, f aksen x, pendekatan dari sini itu negatif, sedangkan f aksen x pendekatan dari sini adalah positif. Nah, di tengahnya apa dong? Jadi ini yang paling penting sih, teman-teman. Jika f aksen c exist, ada, maka f continuous pada titik c. Tapi tidak berlaku begini ya. Jika f aksen c tidak ada, maka f tidak continuous. Tidak begitu ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya dari uh, pembuktian turunan tadi, pendefinisiannya, kita sebenarnya sudah dimudahkan dengan beberapa tools yang mungkin kita bisa hafal untuk memudahkan kita menentukan turunan tertentu tanpa harus menggunakan template-template yang tadi sudah dijelaskan. Pertama, ya turunan dari X itu adalah 1. Kemudian turunan X pangkat N adalah N kali X pangkat N min 1. Kemudian sedemikian rupa bisa dilihat teman-teman. Di buku Purcell juga ada. Nah, mungkin yang perlu ditekankan itu yang product rule. Yang agak susah menghafalnya. Kalau aku sendiri menghafalnya begini. U kali V sama dengan U aksen V plus V aksen U. Lebih gampang daripada GX, FX gitu-gitu. Win, ngapalah. Nah, sama juga nih untuk U per V. Itu U aksen V min V aksen U per V kuadrat di bawah. Oke. Oh, ini nanti. Lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu turunan pada fungsi trigonometrik. Nah, seperti tadi yang kita lihat untuk definisi turunan yang contoh grafis tadi yang kita dekatkan dua titik sedemikian rupa sehingga jaraknya itu mendekati nol, kemudian dari situ kita mendapatkan turunan dari fungsi tersebut. Sama halnya dengan fungsi trigonometrik, kita juga menggunakan metode tersebut. Cuma kali ini fungsinya ya fungsi trigonometrik. Nah, ini pengaplikasiannya. Kita uh, masukkan X plus H, kemudian kita jabarkan jadi sin X cos H tambah, oh ya ini untuk sin X ya, lupa lagi. Nah, berdasarkan sifat trigonometris, ya begitu. Kemudian ya kurang lebih sebenarnya sama teman-teman. Nanti kita akan mencoret sesuatu sehingga mendapatkan hasil tertentu dari turunannya. Pengoperasiannya kira-kira kurang lebih sama seperti tadi teman-teman. Cuma kali ini fungsinya agak berbeda yaitu fungsi trigonometrik. Nah, di sini juga ada beberapa cheat sheet istilahnya ya. Karena memang ini
nanti kalian tidak harus menjabarkan lagi sih. Maksudnya tiap soal masa kita harus mengulang mencari dengan template-nya gitu untuk turunan sin apa, turunan turunan kos apa. Sebenarnya ini hanya tinggal dihafalkan aja teman-teman. Yang penting teman-teman paham penurunannya bagaimana. Mungkin kita akan lanjut ke bahasan selanjutnya. Oh, ini teman-teman. Chain rule atau aturan rantai. Jadi, bagaimana turunan dari sebuah fungsi yang berada di dalam fungsi gitu. Jadi fungsi komplement. Nah, itu gampang teman-teman. Misalnya turunan dari f yang variabel bebasnya adalah gx. Nah, untuk turunannya itu pertama kita turunkan f eh, f terhadap x, kemudian variabel bebas dari f yang tadi kita turunkan itu adalah gx. Kemudian kita kalikan lagi fungsi tersebut dengan turunan dari g terhadap x. Mungkin saya akan berikan contoh, misalkan fx sama dengan cos 2x. Nah, di sini ini mungkin jangan fx ya. Misalkan maaf. Nah, maaf kendala teknisnya. Misalkan hx itu adalah cos 2x. Kita ingin mencari turunan h. Bagaimana caranya? Pertama kita lihat dulu, kita bagikan fungsinya menjadi fungsi apa di dalam fungsi apa gitu. Dari sini kita tahu fx-nya itu adalah cos x, kemudian gx-nya itu adalah 2x. Benar? Kemudian untuk h aksen x, ini berarti kita turunkan cos terhadap 2x. Nah, turunan cos itu adalah min sin 2x. Kemudian jangan lupa turunan di dalam fungsinya, yaitu turunan dari 2x itu 2. Itu kurang lebih. Kemudian selanjutnya itu tadi untuk selanjutnya turunan implisit ya. Pembahasan ini sangat penting karena nggak semua fungsi itu akan disajikan seperti y sama dengan fx gitu. Jadi bisa aja bentuk penyajian dari fungsi itu seperti ini. Jadi variabel y itu ada di tengah-tengah variabel x. Nah, untuk gini ada caranya. Kita tinggal menurunkan setiap sisi itu dengan x. Jadi misal 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Ini kan kita mau cari turunan y terhadap x. Caranya itu kedua sisi kita turunkan terhadap x. Berarti yang pertama sisi ini. Sisi ini tuh kalau kita turunkan terhadap x,
Oke, untuk selanjutnya itu ada agak lompat sih sebenarnya, tapi karena emang silabus eh, mengarahkan kita untuk langsung ke bagian ini, jadi saya juga langsung aja ya. Jadi untuk integral implisit itu tujuannya adalah mencari turunan, maksudnya turunan implisit itu tujuannya adalah untuk mencari turunan dari suatu fungsi terhadap variabel tertentu apabila fungsi yang disajikan itu tidak berbentuk y sama dengan fx, melainkan fungsinya itu disajikan dengan cara begini. Jadi variabel eh, bebas dan tak bebasnya itu menyatu dalam satu persamaan. Nah, untuk itu kita bisa menurunkan kedua sisi dengan eh, variabel yang ditentukan. Misalnya ini pada kali ini kita ingin menurunkan fungsi ini terhadap x karena kita mencari turunan y terhadap x. Jadi kita turunkan kedua sisi terhadap x. Nah, untuk yang sisi kiri dulu kita coba. Ini kan bisa kita pisah berarti ya karena tanda kurang d 4x kuadrat y dx dikurang d 3y dx min d 1 dx. Nah, untuk yang pertama ini yang paling kiri kita bisa ubah ini menjadi fungsi perkalian ya kan. Jadi 4x kuadrat kali y. Nah, kita mau menurunkan ini terhadap x. Pertama, kita kan sudah tahu sifatnya kalau untuk perkalian u kali v itu turunannya adalah u aksen v tambah v aksen u. Nah, kita terapkan kepada ini, berarti u-nya itu adalah 4x kuadrat, y-nya itu adalah v. Nah, untuk u aksen berarti kita turunkan 4x kuadrat dengan dx. Ini sama dengan 8x. Ini bisa juga disebut u aksen. Kemudian untuk y-nya kita bisa turunkan terhadap x juga. Nah, kan pada y ini, y tunggal begini, tidak bisa didefinisikan y-nya terhadap x itu bagaimana. Jadi kita biarkan saja. Jadi dy dx. Ini sama dengan v aksennya. Maaf agak berantakan orientasinya, tapi semoga jelas ya. Jadi kita lanjutkan untuk turunan dari 4x kuadrat kali y, kita terapkan sifat yang ini. Jadi 4x kuadrat y per x sama dengan u aksennya itu 8x kali v-nya y plus v aksennya itu dy dx, u-nya itu 4x kuadrat. Oke, dari situ kita bisa lanjutkan dengan turunan yang kedua. Ini kan tadi satu, kedua itu d 3y d maaf, d 3y
diturunkan terhadap dx ini sama, karena ada konstanta kita bisa keluarkan. Kemudian untuk dy dx-nya tidak bisa kita turunkan karena y-nya belum terdefinisi terhadap x itu bagaimana. Kemudian untuk yang ketiga ini d 3x 3 maaf dx pangkat 3 dx ini kan berarti artinya turunan x pangkat 3 terhadap x, tinggal sifat yang di atas tadi yang sudah dijelaskan, yaitu 3x kuadrat jadinya ya. Kemudian yang terakhir yang keempat, turunan dari satu angka berapapun diturunkan terhadap apapun hasilnya akan 0. Jadi kita elaborasikan kembali, jadi 8x xy tambah 4x kuadrat dy dx sama dengan 3x kuadrat. Nah, dari sini kita kan ingin mencari ini, hal ini. Bagaimana caranya kita mengeluarkan dia agar kita mendapat bentuk seperti ini. dy dx sama dengan sesuatu. Ya, pindah ruas yang pertama, kemudian dibagi ya. Kalau ini kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi begini. X kuadrat dy dx sama dengan 3x kuadrat min 8xy. Maka dari itu dy dx sama dengan 3x kuadrat min 8xy per 4x. Ya, inilah dy dx-nya. Jadi ini adalah metode untuk mencari turunan apabila y-nya belum terdefinisi sebagai fungsi dari x. Kemudian dari semua penjelasan-penjelasan ini dan penjelasan sebelumnya juga, kita akan masuk ke salah satu contoh soal yang akan menerapkan semua pengertian-pengertian yang tadi, yaitu adalah related rate atau kecepatan yang berhubungan. Pertama coba kita baca dulu soalnya. Water is pouring into a conical tank at the rate of 8 cubic feet per minute. If the height of the tank is 12 feet and the radii of its circular opening is 6 feet, how fast is the water level rising when the water is 4 feet deep? Jadi ada air yang mengalir ke dalam tangki berbentuk kerucut dengan kecepatan sebesar 8 kaki kubik per menit, dan yang ditanyakan itu ketika tinggi dari kubik ini adalah 12 dan jari-jarinya bukan kubik, maksudnya kerucut, tinggi dari kerucut 12 dan jari-jarinya 6 dengan bentuk kerucut seperti ini. Apabila dalam proses pengisian kita menyentuh ketinggian dari air tersebut sebesar 4 meter, berapakah kecepatan naiknya tinggi air pada saat kecepatan itu? Jadi kecepatan sesaat, karena ini pasti kan tidak tetap gitu kecepatannya. Bayangkan kalau kalian mengisi
pada titik ini. Ini kecepatannya akan bertambah sangat cepat gitu. Kecepatannya itu nggak tetap di sini. Bayangkan kalau kalian sudah mulai mengisi segini. Kan eh, kecepatan mengisinya tetap. Sedangkan bandingkan dengan yang di bawah sini. Di bawah sini tuh kalau kita coba bayangkan dengan logika sederhana ya, 8 kubik di sini tuh akan menambah tinggi dengan sangat cepat. Kalau di sini pertambahan 8 kubik feet itu tidak terlalu signifikan gitu terhadap tinggi dari air. Kalau di daerah sini ya. Ya, semoga penjelasan kasar saya cukup jelas. Kemudian kita coba langsung saja ke soal. Pertama-tama yang paling penting dalam setiap soal itu kita harus mendefinisikan apa yang kita ketahui dari soal. Pertama-tama itu kita tahu bentuk dari eh, tank kerucutnya, yaitu dengan tinggi 12 feet dan jari-jari 6 feet. Nah, dari info tersebut kita tuh bisa mencari hubungan antara jari-jari R dengan H. Karena uh, ini akan membentuk segitiga kongruen, ya kan? Nah, ini tuh sudutnya sama. Nah, dari situ kita bisa langsung ambil hubungannya. Uh, R dibagi H akan sama dengan 6/12. Semoga itu cukup jelas ya. Jadi kita terapkan segitiga kongruen. R bagi H sama dengan 6/12. Dari sini R per H sama dengan setengah. Jadi H-nya itu sama dengan maksudnya R itu sama dengan H per 2. Atau bentuk lain juga bisa, nanti tinggal disesuaikan dengan uh, sering berjalannya soal. Kemudian dari soal juga kita tahu kecepatan, bukan kecepatan, debit air yang masuk ke kon itu sebesar 8 kubik feet per menit. Nah, kecepatan itu apa sih? Kecepatan itu kan uh, turunan sesuatu terhadap waktu, turunan jarak terhadap waktu. Nah, kalau dalam konteks ini, uh, jarak atau sesuatunya itu adalah volume kan. Kalau untuk uh, debit, kalau untuk debit itu adalah seberapa banyak volume yang masuk per detik. Ah, tuh. Kata kuncinya seberapa banyak volume yang masuk per detik. Nah, uh, kalau kita anggap ini konstan seperti yang dibilang dari soal juga, 8 kubik feet per, per menit ini bisa kita definisikan sebagai turunan volume terhadap waktunya, yaitu 8. Jadi dV dt-nya itu 8 ya. Nah, dari info berikut kita ingin tahu nih, kalau misalnya dV dt-nya 8, terus hanya itu akan berubah sebesar berapa per menit ketika tingginya itu 4 kaki, ketika H itu 4 feet. Nah, pertama-tama kita harus definisikan dulu hubungan antar V dengan H. Kita kan tahu volume dari kerucut itu adalah sepertiga pi R kuadrat T. H kalau di sini tinggi ya. Nah, dari sini kita udah mendapatkan hubungan antara H dengan V, tapi masih ada masalah.
masih ada satu variabel yang tidak relevan dengan perhitungan kita. Tapi sebelumnya kita sudah mendefinisikan ini. Kenapa saya seakan-akan sudah bisa memprediksi kalau kita akan butuh hubungan R dengan H, itu perlu banyak latihan soal sih. Oke. Nah, dari sini V itu sama dengan sepertiga Pi. R-nya langsung saya ganti H jadi, langsung saya ganti jadi H per 2 kali H. Oke. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya jadi Pi H pangkat 3 per 12. Nah, hubungan antara V dengan H sudah terdefinisi. Kemudian ada masalah lagi yang timbul. Kita yang kita ketahui itu bukan V, dan dari sini kita juga nggak bisa mengetahui berapa perubahan H terhadap waktu pada titik tertentu. Nah, disinilah saatnya turunan implisit tuh main. Jadi, kalau kita perhatikan baik-baik, kalau kita menurunkan H dengan waktu, dan ini kita turunkan dengan waktu juga, kita akan dapat sesuatu. Kita akan menemukan hubungan dV per dt dengan H, dan dari H yang kita turunkan nanti, kita akan dapat dH dt juga. Ini adalah perubahan tinggi terhadap waktu. Ini yang kita cari-cari. Langsung saja ya kita coba. Untuk dV dt, kita nilainya sudah tahu karena konstan ya. Nanti sebenarnya kita tinggal masukin aja, tapi untuk sementara kita tulis aja dulu. Terus untuk D segala macam ini bisa keluar, segala macamnya maksudnya konstanta. Terus D H pangkat 3 dt. Nah, dV dt sama dengan Pi per 12 kali, ini turunkan terhadap T jadi begini, jadi 3H kuadrat dH dt. Nah, dari sinilah kita bisa mendapat ini. Karena semua variabel selain ini sudah kita ketahui. dV per dt itu nilainya 8. Pi per 12 itu konstanta kali 3 kali H. H di sini maksudnya apa? H ini adalah tingginya pada saat yang ditanya, yaitu pada soal how fast is the water level rising when the water is 4 feet deep. Berarti pada saat hanya 4. Berarti 4 kuadrat. 4 kali 4 biar ini bisa coret. dH dt. Nah, dari sini kita bisa tahu dH dt-nya itu adalah 8 per 4 kali Pi. Sebentar, saya coba hitung. 8 bagi 4 bagi dH dt-nya 0,6366 feet per menit. Oke, soal pertama kelar. Karena ini mungkin penerapannya agak macem-macem, jadi saya agak banyakin sesi bahas soalnya. Kemudian kita coba bahas soal yang kedua. An airplane flying north at 640 miles per hour passes over a certain town at noon. A second airplane
going east at 600 miles per hour is directly over the same town 15 minutes later. If the airplane are flying at the same altitude, how fast will they be separating at 1 and 15 p.m.? Nah, ini tuh kan artinya ada sebuah pesawat yang berjalan ke utara dengan kecepatan 640. Ini satuannya saya tidak usah tulis mungkin ya, karena akan memperpanjang penyebutan juga. Besar 640 ke utara dan melewati kota pada siang hari. Kemudian pesawat kedua itu menuju ke timur sebesar 600 kecepatannya. Nah, ini dia berada di ketinggian yang sama ya. Berarti misalnya kita lihat suhu Z-nya, mereka tuh dalam satu uh, sumbu dalam satu ketinggian gitu. Maksud dari pernyataan itu apa? Maksudnya kita bisa membentuknya menjadi sebuah bangun datar gitu. Kita bisa visualisasikan itu sebagai bangun datar yang ketinggiannya sama. Nah, dari sini uh, kita definisikan dulu, misal kecepatan untuk uh, pesawat yang menuju utara saya definisikan sebagai dy karena sumbu y ya, dy dt ini udah ada nilainya 640. Kemudian yang menuju ke east atau timur itu dx dt, ini nilainya 600. Kemudian untuk jaraknya sendiri ini kan kecepatannya masih, kalau untuk jaraknya sendiri saya definisikan dengan y dan x sesuai dengan ininya. Kemudian begini, untuk s atau jarak, itu kan kecepatan dikali waktu. Jadi untuk masing-masing y dan x ini akan sama dengan kecepatannya kali waktu. Nah, dari soal juga disebutkan kalau ada salah satu pesawat yang mulai duluan gitu. Nah, maka dari itu untuk kondisi awal berarti y itu akan lebih banyak sebesar 15 menit dikali 600 miles per hour, berarti 640 miles per hour kalau 15 menit berarti y itu akan lebih besar sebesar 160 miles. Ini y0 y0 untuk x0 akan sama dengan x. Nah, dari sini bisa kita bentuk seperti yang ada di soal, yaitu di sini akan kita ketahui jarak relatif antara kedua pesawat. Kemudian ini semua dalam T0 ya. Ini adalah y plus 160, ini jarak x. Dari hubungan ini kita bisa Pythagoras x kuadrat plus y tambah
160 S kuadrat. Kenapa kita definisikan seperti ini? Karena yang ditanyakan itu adalah um, kecepatan relatif dari kedua pesawat pada saat tertentu, pada saat uh, pesawat menempuh jarak tertentu pada jam tertentu. Dari sini, agar kita bisa menghubungkan dengan apa yang diketahui, yaitu ini dan ini, kita bisa turunkan persamaan ini dengan T. Ini akan pakai cara implisit berarti. Berarti untuk X kuadrat akan jadi 2X dx dt. Ini seharusnya cara begini kalian udah paham sampai sekarang. Kemudian untuk yang selanjutnya berarti 2 kali Y plus 160 dy dt. Atau mungkin lebih gampangnya kita buka saja Y kuadrat tambah 320Y tambah konstanta ya. Ini 160 kuadrat akan sama dengan, oh iya, ini nanti diturunkan lagi terhadap T. Kemudian akan ada 2S ds dt juga. Selesaikan dulu. Jadi 2X dx dt tambah 2Y dy dt tambah lagi 320 dy dt sama dengan 2S ds dt. Nah, dari sini ada beberapa hal yang belum kita ketahui. Sebenarnya cuma satu sih. Iya, cuma satu. Yaitu S-nya berapa. Nah, tadi kan di soal udah diketahui. Yang ditanya tuh kecepatan relatif pada waktu berapa. Pada waktu 1:15. Yaitu tepat 1 jam setelah kejadian ini berlangsung. Jadi untuk mencari S-nya kita hanya perlu memasukkan T tersebut ke persamaan ini Y dan X. Kan kalau dalam sejam berarti Y yang ditempuh adalah sebesar 640 miles kan. X-nya itu 600 miles. Berarti 600 kuadrat tambah 640 tambah 160, 800 kuadrat sama dengan S kuadrat. Ini tahu ya, S-nya 6, 8, 10, 0-nya 2, 1000 jadi S-nya. Dari situ kita masukin, nanti kita dapat dsdt 2 kali 600. Sekali lagi kenapa 600? Karena pada keadaan ini, yaitu keadaan sejam setelah pesawat mulai terbang, dxdt-nya itu adalah 600 juga, tambah 2 y-nya itu tadi 640, dt juga 640 tambah 320
kali 640 sama dengan 2000 kali ds dt. Ini tuh nilainya, ya teman-teman bisa cari sendiri. Kemudian masih ada satu soal lagi terakhir untuk pembahasan kecepatan berkaitan atau related rate. Soalnya seperti ini. Seiring berjalannya waktu matahari tenggelam, eh, sudut dari sudut yang dibentuk antara sebuah gedung dengan bayangannya itu semakin kecil. Yang ditanyakan itu adalah berapa kecepatan perubahan panjang bayangan ketika eh, sudut yang dibentuk antara gedung, tinggi gedung dengan si bayangan itu adalah 45 derajat. Sama seperti tadi, yang pertama kita perlu lakukan adalah mendefinisikan apa yang diketahui. Pertama, ini cukup tricky untuk menentukan apa yang diketahuinya, karena soal seakan-akan tidak menstate apa-apa. Kita perlu banyak penerapan dengan kehidupan nyata pada soal ini. Kita tahu kan kalau uh, dalam 12 jam itu matahari akan uh, terbit dan tenggelam. Intinya gini, ini bumi dalam 12 jam itu matahari akan menempuh sisi sebenarnya matahari jauh banget ya. Ini sebagian dari matahari. Matahari itu akan menempuh, sebenarnya bumi yang gerak sih, tapi ya anggap aja begitu untuk for the sake for understanding. Asik. Dari sini sampai sini. Jadi dia menempuh 180 derajat dalam waktu 12 jam. Itu apa? Itu adalah d theta dx dt maksudnya. Terhadap waktu ya, perubahan sudut terhadap waktu, dan ini nilainya minus. Kenapa? Karena lihat di sini kita acuannya terhadap sudut yang ini. Bayangkan kalau mataharinya turun, ini akan memanjang, otomatis akan makin kecil. Setuju? Oke. Pi per 180 kan pi ya. Tadi kan 180 per 12 jam. Berarti pi per 12 kali 3600. Itu per detiknya ini ya. Oh iya teman-teman, aku tekankan sekali lagi, kalau untuk perhitungan aku nggak akan mungkin aku nggak akan lakukan full, tapi aku akan menjelaskan konsepnya saja, karena memang bagian tutorial ini tuh sebenarnya bukan untuk pembahasan soal, cuma menurut aku yang paling gampang untuk menjelaskan konsep ini adalah dengan cara membahas soal. Oke, disclaimer aja sebenarnya. Kemudian dari soal juga kita bisa tahu untuk hmm, hubungan antara uh, gedung dengan bayangannya itu adalah bisa definisikan sebagai berikut. Kotan dari theta, kotan itu samping bagi depan ya, x per 120. Nah, dari sini kita uh,
kalikan saja 120 kali kotan theta. Kenapa? Karena biar X-nya lebih independen lah, lebih gampang nanti kita ketahuinya. Kita kan nyarinya dx dt gitu. Kenapa dx dt? Karena yang ditanyanya kecepatan pertambahan panjang dari bayangannya. Oke, dari sini tuh sebenarnya kita tinggal turunkan saja terhadap waktu kedua ruas berikut ini. Di tan theta dt x dt ini akan jadi turunan berantai karena di dalamnya masih ada theta. 120 kali kotan theta itu kalau diturunkan jadi cosec kuadrat theta kali d theta dt. Theta di sini ini adalah keadaan yang diminta, yaitu pada saat pi/4 radian. Jadi dari sini sebenarnya tinggal kalian masukin x dt sama dengan 120 kali cosec kuadrat dari 45 derajat kali d theta dt-nya itu adalah sepertinya ada yang salah karena di sini minus, sedangkan kalau kita lihat kalau mataharinya turun itu akan menambah panjang bayangannya, sedangkan kalau begini kita akan dapat negatif, malah memperpendek. Gimana nih? Oh, turunan kotan theta itu minus kosekan kuadrat dikali minus d theta dt. Itu nilainya yang ini ya. Nanti tinggal masukin aja, akan dapat dx dt yang positif. Ya, mungkin itu 3 soal dari pembahasan tentang related speed. Selanjutnya kita akan menuju bahasan yang baru, yaitu aproksimasi dengan menggunakan turunan. Nah, selanjutnya ini ada aproksimasi menggunakan diferensial. Sebenarnya ini agak balik lagi ke konsep awal. Oh ya, sebelumnya maaf ya, ini resolusi gambarnya agak jelek karena emang dari referensinya juga agak kecil resolusinya. Kemudian lanjut, tadi sampai agak ngulang ke konsep awal, yaitu tentang turunan di suatu titik itu adalah gradien garis dari grafik tersebut pada titik tertentu. Masih pada ingat kan pasti. Terus anggaplah sebuah case di mana kita ingin mencari nilai dari suatu fungsi terhadap x, tetapi x-nya itu misal 0, misalnya gini, misal fungsi itu x pangkat 4, tetapi kita disuruh cari f 1,00285 gitu. Ini kan ya, repot banget gitu masukin 1,00285 ke x pangkat 4. Sebenarnya pada bab kali ini kita akan bisa mengaproksimasi nilai yang sebelumnya sudah aku sebutkan. Dengan cara apa? Dengan cara gimana? Dengan cara yang aku jelasin tadi. Kalau
turunan atau diferensial suatu fungsi di suatu titik itu adalah garis singgung dari suatu fungsi pada titik tersebut. Nah, gimana caranya? Gimana cara mengaproksimasi sesuatu dengan konsep tersebut? Eh, dengan mencari turunan di titik tertentu, kita kan bisa tahu gradien. Kemiringan garis ini berapa sih? Kemiringan garis ini berapa sih? Misalkan tadi, eh, anggaplah begini. Tadi kan kita ditanya 1,00, aduh berapa lupa. Kalau beda, maafin ya. Misal 1,00385. Kita ibaratkan dia itu ada di sini, 1,00385. Ini tuh karena 0,00385-nya nggak terlalu signifikan, kita bisa mengaproksimasinya dengan cara begini. 1,00385 hasil y-nya itu kalau misalnya fungsinya begini tuh ada di sini kan, ada di garis biru yang aku titikin. Nah, sebenarnya nilai ini tuh bisa kita aproksimasikan dengan cara mengalihkan gradien garis dari titik pada gradien garis pada titik satu. Ini satu ya. Ini tuh bergeser sedikit sebesar 0,00385. Nanti gini deh gampangnya. Kan gradien itu dy dt, ya kan? Kalau misalnya kita tahu turunan pada titik satu itu berapa, kita akan dapat nilai m kan. Misal m itu 3. Nah, untuk mencari seberapa besar y pada titik 1,0035, yaitu di sini, bisa diaproksimasikan dengan cara menambahkan nilai y pada 1, f1 ditambah dengan ini dx ya maksudnya, tambah dengan dy kan, ini dy loh, ini dx. Nah, dy itu bisa didefinisikan sebagai m atau turunan pada titik tertentu dikalikan dengan dx, bisa ditambah dengan dy ya, atau f aksen 1 kali dx. Nah, sekarang mungkin masih agak bingung nih. dx-nya itu yang mana sih? dx-nya itu adalah ini. 0,00385. Nah, dari konsep tersebut akan lebih gampang dipahami kalau kita coba bahas soal. Sebentar, saya copy dulu. Misalnya ada grafik seperti yang ada di gambar. Grafiknya itu akar X. Kita disuruh mencari akar dari 4,6. Nah, seperti yang tadi kita udah bahas, untuk f dari x jika ditambah sesuatu yang kecil itu bisa diaproksimasi dengan f dari x yang mudah dicari ditambah dengan dy-nya, di mana dy ini adalah turunan dari titik yang mudah untuk dicari dikali dx-nya, penyimpangan sedikit ya.
Gampangnya begitu. Nah, berarti yang ditanyakan pada soal bisa kita definisikan sebagai F dari 4 tambah 0,6 itu akan mendekati F4 tambah F aksen pada saat nilainya 4 dikali 0,6. Nah, dari sini kita bisa aproksimasi sebesar F4 itu berapa sih? Akar dari 4 berapa? Saya bingung sih. 2 ternyata. Kemudian untuk F aksen 4. Nah, ini kita harus cari. Fx kan akar X. Nah, ini sama aja dengan X pangkat setengah. Sifat turunan setengah kali X pangkat N min 1. Setengah kurang 1 min setengah. Sama dengan 1/2 akar X. Berarti F aksen 4 sama dengan 1/2 kali akar 4 sama dengan 1/4 tambah 1/4 kali 0,6 sama dengan 2, berapa? 2,15. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk membuktikan apakah mendekati, sebenarnya ini agak kurang akurat juga kalau misalnya delta X-nya kurang besar. Tapi coba kita lihat 0,6 ini udah cukup besar belum untuk mendapatkan aproksimasi yang cukup akurat. Berapakah akar dari 4,6? Nah, berarti ini cukup akurat teman-teman karena aku dapat akar dari 4,6 itu adalah 2,144. Oke, cukup sudah pertemuan kita pada kali ini. Semoga kalian eh, mendapat ilmu baru dan makin paham tentang materi turunan dan subbab-subbab yang ada tuh bisa kalian kuasai, dan yang paling aku pentingin kalian semoga dapat konsepnya karena aku udah simplified pembahasan kali ini sesuai dengan uh, refleksi terhadap diri aku pada saat TPB gitu. Jadi aku mikir tentang kalau pada posisi anak TPB tuh gimana sih biar aku bisa gampang ngerti. Aku membawakan materi dengan pertimbangan tersebut teman-teman. Jadi semoga bisa tambah paham deh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau aku agak eh, ada salah-salah dalam menerangkan. Kalau mau feedback apa-apa, kalian bisa langsung line aku aja. Ini ID line aku. Atau kalau mau nanya-nanya soal juga bisa langsung. Atau kalian juga mungkin udah pada add soal in academic, bisa line di situ. Atau chat pribadi aku dengan line ini bisa. Sekali lagi terima kasih semuanya. Aku pamit undur diri. Semoga sukses. Terima kasih.